Shalom, selamat petang, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita bertemu di dalam kegiatan ibadah online dan ibadah online khusus. Ibadah online kali ini kita bersama-sama berdoa 10 hari dalam rangkaian giat doa 10 malam, doa pencurahan Roh Kudus. Dan ini adalah hari yang pertama Bapak Ibu saudara-saudariku. Tapi sebelumnya perkenankan kami memohon maaf kepada Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan. Kami selaku Ketua Departemen Acara dan Pelayanan Mimbar menyampaikan permohonan maaf. Sebelumnya tadi baru saja kami malam hari ini take video untuk kegiatan doa 10 hari untuk hari yang pertama. Tapi kemudian di saat akan proses editing, kami memindah data dan file video dari perangkat HP ke perangkat laptop. Terjadi masalah, file di laptop korup, file di laptop rusak, sehingga tidak bisa diedit. Bapak Ibu, kayak mau sebelumnya kami tidak bisa menampilkan apa yang seharusnya kami tampilkan, rencana kami tampilkan di dalam ibadah doa 10 hari yang pertama ini. Jadi jalannya ibadah doa 10 hari yang pertama ini kita belum bisa memandu Bapak Ibu Saudara melalui pujian penyembahan dengan alat musik. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa pujian penyembahan sendiri di rumah dengan alat seadanya atau tanpa alat musik pun tidak apa-apa. Dan nanti setelah Bapak Ibu pujian penyembahan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang telah disiapkan oleh Ibu Gembala. Nanti kita perhatikan, nanti kita dengarkan. Dan saya mohon maaf sekali lagi, saya percaya ini tidak akan mengurangi hadirat Tuhan tengah-tengah kita. Iblis mencoba menyerang kita melalui gangguan-gangguan ini, tapi kita harus tetap menang. Masih banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mencari hadirat Tuhan. Tidak harus melalui video full dengan alat musik. Dengan kita penyembahan sendiri di rumah pun kita tetap bisa tetap kuat Bapak Ibu. Kita tetap datang pada Tuhan pada kesempatan ini dalam rangkaian doa 10 hari yang pertama. Di nama Tuhan, nanti setelah ini kita sama-sama dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati. Ku hanya berserah, berseru padamu, sebab tangan-Mu yang membimbingku. Kau berikanku ketenangan. Hatiku percaya Kau pengharapanku. Ku kan tetap setia mencari wajah-Mu sampai akhir jalan hidupku. Kau buktikan pengorbanan-Mu, tiada kasih yang melebihi-Mu. Darah-Mu yang menyucikanku, kuasa-Mu yang memulihkanku. Ku berdiam di altar-Mu dan mengangkat tanganku, berseru memanggil nama-Mu, bersujud di kaki salib-Mu. Hanya Engkau penolongku, ku bawa hidupku, ku serahkan semuanya bagi-Mu.
hatiku percaya Kau pengharapanku, ku kan tetap setia mencari wajah-Mu sampai akhir jalan hidupku. Kau buktikan pengorbanan-Mu, tiada kasih yang melebihi-Mu. Darah-Mu yang menyucikanku, kuasa-Mu yang memulihkanku. Ku berdiam di altar-Mu dan mengangkat tanganku, berseru memanggil nama-Mu, bersujud di kaki salib-Mu. Hanya Engkau penolongku, ku bawa hidupku, ku serahkan semuanya bagi-Mu. Darah-Mu yang menyucikanku, kuasa-Mu yang memulihkanku. Ku berdiam di altar-Mu dan mengangkat tanganku, berseru memanggil nama-Mu, bersujud di kaki salib-Mu. Hanya Engkau penolongku, ku bawa hidupku, ku serahkan semuanya bagi-Mu. Ku bawa hidupku, ku serahkan semuanya bagi-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada malam hari ini saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Mungkin ayat ini sering sekali saya sampaikan, tetapi biarlah malam hari ini saya ingin membawa saudara bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Yang berkata demikian, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayat ini sepertinya memotivasi kita untuk menjadi saksi Kristus. Untuk menjadi saksi Kristus pasti dikerjakan setiap hari. Saudara menjadi saksi Kristus artinya saudara menyaksikan dahulu, mengalami dahulu dalam kehidupan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup.
Saudara sekalian, ketika murid Yesus, dia menyaksikan sendiri ketika Yesus mati dan menampakkan diri selama 40 hari. Murid Yesus menyaksikan sendiri bahwa Yesus itu menampakkan diri kepadanya, bahkan makan bersama. Bahkan Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku, bahwa benar-benar menunjukkan bahwa Yesus yang disembah itu adalah Yesus yang hidup. Saudaraku yang sekalian di dalam Tuhan, saudara menjadi saksi Kristus, artinya saudara akan menyaksikan bagaimana Kristus. Tentunya saudara harus mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Bahwa benar-benar Kristus itu hidup, Yesus itu hidup, saudara. Dia mendengar dan menjawab setiap doa kita. Seperti ketika Daud. Ketika Daud, dia sedang menghadapi satu laskar yang besar, raksasa yang besar dan tinggi. Ketika Daud menghadapi Goliat, apa yang dikatakan Daud? Aku membawa nama Tuhan. Dengan yakin dan percaya Daud katakan demikian. Karena apa? Karena Daud mengalami bagaimana Tuhan menolong ketika ia bekerja mengembalakan domba. Daud sampai bisa membunuh binatang buas. Saudara, Daud mengalami sendiri sehingga ia menceritakan tentang Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi memotivasi kita untuk menjadi saksinya Kristus. Tuhan akan memakai saudara dan saya. Saudara dan saya mampu untuk menjadi saksi Kristus. Saudara membutuhkan satu kuasa. Saudara butuh yang namanya hikmat. Saudara butuh yang mempunyai satu keberanian untuk menyaksikan Kristus. Artinya apa? Saudara mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Contohnya ketika kita mengalami satu masalah yang besar. Kita bertekun di dalam doa. Kita katakan, saya tidak jemu-jemu untuk terus berdoa supaya masalah ini yang kami hadapi, kita membutuhkan satu kekuatan. Sehingga banyak orang berkata demikian. Banyak orang menyaksikan demikian. Cintanya Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Pasti kita mengalaminya. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus, kita ceritakan kepada orang lain. Kita bukan menceritakan hal-hal yang di luar sana, yang justru mengecilkan pengharapan orang. Tetapi kita justru menjadi saksi Kristus. Kita mengalaminya dan kita benar-benar dengan teguh dan kita benar-benar dengan sukacita menyaksikan tentang Yesus yang hidup. Bahwa Dia benar-benar juru selamat. Berapa kalikah saudara ditolong oleh Tuhan? Kenapa Tuhan memperkenankan saudara mengalami hal-hal yang demikian? Itu maksud Tuhan. Engkau harus menjadi saksi Kristus. Saksikan, ceritakan kepada orang lain. Dunia saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Saudara yang sudah banyak menerima pertolongan Tuhan, saudara menjadi saksi. Teguhkan pengharapan mereka. Ini maksud dari Tuhan untuk kita menjadi saksi Kristus. Ceritakan. Kita punya keberanian. Itu karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saudara yang kasih Tuhan,
Saya akan membacakan satu ayat lagi di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam setiap saudara dan saya. Ada Roh Kudus di dalam kita. Ayo kita menjadi saksi Kristus. Ayat tadi memotivasi saudara dan saya untuk menjadi saksinya Kristus. Supaya banyak orang, suku bangsa, dia mendengar Injil Tuhan. Terpuji bagi nama Tuhan. Saudara dan saya menjadi saksinya Kristus. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kalau Engkau memperkenankan setiap kami mengalami hal-hal yang tidak enak bagi kami. Seolah-olah kami tidak mau menerima, ataupun kami sampai menderita di dalam kami mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup kami. Tapi kami sadar Tuhan, Engkau membawa kami untuk kami mengalami satu pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Engkau menjadikan kami saksi, sehingga kesaksian kami menjadi kesaksian yang benar bahwa Tuhan, Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang luar biasa, renungan yang luar biasa dari Ibu Gembala. Bila boleh kita kerjakan, kita dengarkan, dan kita renungkan dalam hidup kita. Dan setelah ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdoa. Bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan khusus, silahkan Bapak Ibu dari tempat Bapak Ibu, saudara dimanapun berada saat ini, boleh angkat tangan pada Tuhan, atau juga boleh tumpangkan tangan kanan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu, saudara masing-masing. Yang punya pergumulan khusus, silahkan kerjakan itu, dan kita akan sama-sama berdoa. Juga kita akan berdoa pada kesempatan malam hari ini untuk keadaan di sekitar kita, terutama dalam pandemi COVID-19 ini. Bila Tuhan segera lalukan pandemi ini, dan juga kita akan berdoa kerinduan kita bersama untuk kita bisa segera kembali beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Dan kita juga akan berdoa untuk jemaat saudara kita yang sakit, yang mungkin tadi tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kita akan doakan semua jemaat yang sakit supaya Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Mari Bapak Ibu kita ambil sikap untuk berdoa. Silahkan yang punya pergumulan doa khusus boleh angkat tangan atau tumpangkan tangan kanan di atas dada Bapak Ibu saudara masing-masing. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan bersyukur, berterima kasih untuk segala kemurahan Tuhan, untuk segala pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh luar biasa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada kesempatan ini, itu semua karena campur tangan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang menengadah kepadamu Tuhan. Kau melihat setiap tangan yang tertumpang di atas dada anak-anak-Mu. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, hamba tidak mengerti apa yang menjadi kerinduan mereka, tapi hamba yakin dan percaya Tuhan Allah yang mengerti, Tuhan Allah yang peduli, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan mereka. Di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduan dari anak-anak Tuhan yang menumpangkan dadanya, yang menengangkan tangannya, dalam nama Yesus Tuhan akan beri jawaban bagi mereka. Tuhan akan berikan jawaban atas kerinduan mereka. Tuhan akan berikan jawaban atas pergumulan mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan akan menerima berkat dan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa Tuhan malam hari ini, petang hari ini, untuk pergumulan doa kami. Kami rindu Tuhan
kami bisa kembali beribadah di rumah Tuhan, di tempat ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Untuk itu kami minta Tuhan lalukan segera Tuhan pandemi corona dari atas muka bumi, dari atas bangsa kami. Tunjukkanlah kuasa dan kasih-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Bila setiap orang boleh tahu Tuhan, hanya Tuhan saja yang sanggup, Tuhan saja yang mampu dengan cara Tuhan. Tuhan akan kerjakan hal yang luar biasa. Pandemi COVID-19 akan segera berlalu, dan kami pun anak-anak Tuhan boleh kembali Tuhan beraktivitas di rumah Tuhan, boleh kembali beribadah di rumah Tuhan, membawa hidup kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, saudara kami, jemaat GCI Emmanuel Magelang yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah sembuhkan mereka. Dengan bilur Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu Tuhan, angkat semuanya. Gantikan dengan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Gantikan dengan kesehatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya, bahkan kami terlalu yakin dan percaya Tuhan telah mendengar dan menjawab setiap seru doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, segala kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, roh iblis yang mencoba mengganggu kami di dalam jalannya ibadah online, di dalam jalannya pelayanan kami anak-anak Tuhan, untuk bisa kami menyampaikan kebenaran-Mu melalui ibadah online. Dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan kami ikat kuasa mereka. Kami tengking, patahkan kuasa mereka dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasa mereka dalam nama Yesus. Saya percaya iblis tidak punya hak atas kami. Iblis dikalahkan oleh kuasa Tuhan, sehingga tidak bisa mengganggu kami Tuhan, mengganggu anak-anak-Mu, mengganggu pelayan-pelayan-Mu Tuhan, untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu segenap sidang jemaat GCI Emmanuel Magelang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan, kami terima kemurahan Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, acara doa 10 hari untuk pertemuan hari yang pertama. Dan hari yang kedua kita akan kembali bertemu. Doakan terus Bapak Ibu supaya setiap apa yang kami kerjakan bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik. Dan iblis tidak mengganggu kita. Ingin percaya sesuai doa kita tadi, iblis tidak punya hak lagi untuk mengganggu kita. Terima kasih atas perhatian, atas keikutsertaan Bapak Ibu, atas partisipasi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi di kesempatan hari yang kedua. Terima kasih, Tuhan memberkati.